apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin ketika mengumumkan kabinet, ada sebuah harapan yang tinggi kepada para menteri ya. Kita bisa lihat bahwa beliau menyampaikan semacam pengantar profil singkat dari para menteri, dan tentu saya kira itu Pak Jokowi ingin menyampaikan kepada publik bahwa orang-orang yang dipilih, beliau adalah orang-orang yang berkompeten ya, walaupun kita tahu ada beberapa orang juga justru menurut saya ada yang kurang pas ya ditaruh di posisi-posisi menteri. Nah, artinya apa? Dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kita bisa lihat bahwa sebenarnya tantangan terberat menurut saya secara politik bagi menteri itu nanti ada dua. Yang pertama adalah mereka nanti akan melihat atau menghadapi dinamika yang terjadi di parlemen, karena gimana juga saya kira para menteri ini nanti akan melakukan hubungan dengan parlemen terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di parlemen. Nah, yang kedua adalah justru menurut saya karena Pak Jokowi dari awal mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersih, itu yang pertama, lalu kemudian berkali-kali Pak Jokowi menyampaikan itu, lalu kemudian orang-orang yang diangkat menjadi menteri adalah orang-orang yang terpilih. Jadi ada dua kata, orang yang bersih, orang-orang yang terpilih. Lalu kemudian dari cara Pak Jokowi menyampaikan kepada rakyat, mereka kita lihat itu adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Misalnya ketika Pak Presiden selesai para menteri dan Pak Jokowi memberikan kesempatan wartawan langsung bertanya kepada para menteri, walaupun para menteri tidak memberikan tanggapan langsung kepada media. Baik. Tapi menurut saya inilah cara Pak Jokowi ingin mendekatkan para menterinya langsung kepada rakyat. Artinya kalau kita lihat dari tata pemerintahan bahwa menteri itu kan bertanggung jawab kepada presiden. Tapi dengan panggung yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi, kita bisa menarik sebuah makna bahwa Pak Jokowi ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat bahwa menteri ini juga nanti bertanggung jawab kepada rakyat. Baik, jadi inilah menurut saya tantangan yang terberat yang akan dilakukan oleh para menteri ke depan. Nah, harapannya adalah tentu kabinet ini bisa menjadi zakon kabinet, ya judulnya saja sudah kabinet kerja. Tapi menurut Anda lebih kental nuansa politisnya atau memang mereka yang profesional, betul profesional, dan ini tidak terlalu kental begitu backing politiknya? Ya, menurut saya kok kabinet ini jelas masih mencerminkan, masih merepresentasikan kabinet akomodatif ya, apapun ya. Meskipun ada orang-orang profesional? Ya, orang-orang profesional itu kan di pos-pos tertentu. Profesional yang mana dulu yang kita akan lihat? Memang betul ada 18 profesional ya, murni. Tapi kita lihat orang-orang profesional pun kalau kita lihat dari background itu juga perlu dipertanyakan. Misal kita ambil contoh satu ya, Menteri Pariwisata yang justru menurut saya memiliki kompetensi di bidang telekomunikasi. Ini juga betul profesional, tapi profesional bukan di bidang pariwisata. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kita arah nanti program-program atau pembangunan pariwisata yang akan dilakukan itu seperti apa misalnya. Nah, ini menjadi catatan bagi saya. Baik. Yang sangat menggembirakan kalau menurut saya juga justru yang baik itu ada di posisi pendidikan ya, kebudayaan, pendidikan dasar dan menengah. Saya kira Pak Anies itu berkompeten di sana. Kemudian juga pendidikan tinggi dan ristek, saya kira juga Pak M. Nasir juga berkompeten di sana. Kalau kita lihat di situ, iya, tapi catatan Anda dua saja begitu ya yang saya melihat hanya sangat jelas ya, yang jelas kompetensi di sana, tapi yang lain masih perlu diperdebatkan. Baik, nanti kita akan kembali melihat bagaimana suasana terkini di istana. Pemirsa, kita sudah